kasih Tuhan memberkati amang inang semua kita yang ada hari ini di sini. Tetap bersukacita, tetap bersemangat, tetap bersyukur dan tetap berdoa. Kita buka Alkitab kita dan kita baca Roma 12 ayat 11 sampai 12. Kita baca bersama-sama ayat yang sudah biasa kita dengar. Sama-sama kita 2 ayat saja. 2, 3. Janganlah hendaknya kerazinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan berteguhlah dalam doa. Amin. 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 Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, di dalam diri kita Tuhan taruh Roh Kudus. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 6 bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus itu adalah penolong bagi kita, penghibur dan sumber kekuatan kita yang menuntun dan mengajar-ajari kita melakukan apa yang diingini oleh Tuhan. Dan salah satu kehendak Tuhan, keinginan Tuhan di dalam hidup kita adalah supaya kita tetap berkobar-kobar bagi Tuhan, supaya kita tetap suka kepada Tuhan. Sebab ada banyak di dunia ini yang menarik hati pikiran kita dari Tuhan. Iblis menawarkan banyak hal supaya kita jauh dari Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga menarik kita supaya kita jangan jauh dari Tuhan. Maka Dia membakar semangat kita, membakar hidup kita untuk Tuhan. Apakah yang membuat roh kita surut? Apakah yang membuat kita kendor kerajinan kita untuk melayani Tuhan? Adalah berbagai-bagai kesesakan. Makanya dalam ayat 12 dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan inilah yang membuat kita lemah, yang membuat kita tidak lagi bersemangat berharap kepada Tuhan, yang membuat kita tidak sanggup lagi bertekun dalam doa, tidak sanggup lagi bertekun dalam pengharapan, yang membuat kita bersedih dan tidak ada sukacita. Itu berbagai-bagai kesesakan, sakit penyakit kah, heping naswadong kah, aduh ya manginan, udang. Tetapi kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Roh Kudus.
Kita harus mengikuti apa yang diinginkan oleh Tuhan, di mana kita tidak boleh kendor walaupun ada masalah persoalan, tetapi kita harus tetap berkobar-kobar, menyala-nyala, melayani Tuhan. Apakah Tuhan mau menang sendiri dalam hal ini? Oh tidak. Lalu apa bagian kita kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan berkobar-kobar? Kita buka dalam Timotius. Satu Timotius pasal 3. 1 Timotius 3 ayat 13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin. Ini apabila kita mau melayani Tuhan dengan baik, yaitu dengan menyala-nyala, kita akan beroleh kedudukan yang baik. Haleluya. Beroleh kedudukan yang baik, beroleh posisi yang baik, beroleh berkat-berkat yang baik. Supaya apa? Supaya kita dapat dengan leluasa, dengan berani, tanpa takut dan gentar bersaksi tentang Tuhan kita. Supaya kita dapat dengan leluasa bersaksi, menyatakan kebaikan Tuhan. Jadi kalau tidak ada kedudukan yang baik, kalau tidak ada berkat yang baik, apa yang akan kita saksikan? Apa yang akan kita ceritakan? Oleh karena itulah marilah kita melayani dengan baik, dan kita akan mendapat kedudukan dan berkat-berkat yang baik untuk kita pakai bersaksi memuliakan Yesus. Haleluya. Salam. Ini firman Tuhan namanya, bukan perkataanku. Saya berbicara di atas firman. Dan Bapak Ibu jangan menuntut saya, tuntutlah Tuhan. Apabila sudah melakukan firman, kita sama-sama berjuang, melayani dengan sungguh-sungguh, melayani dengan baik, melayani dengan roh yang menyala-nyala, akan mendapat kedudukan yang baik. Tetapi apabila kita tidak melayani dengan sungguh-sungguh, tidak melayani dengan baik, kita melayani apa adanya, tidak dengan segenap hati, maka kita ditegur oleh Tuhan. Ditegur. Sebaliknya apabila kita melayani dengan sungguh-sungguh, kita akan diingat, kita akan dimuliakan oleh Tuhan sepanjang masa. Mari kita baca dulu ayatnya dulu ya, dalam Lukas pasal 7. Lukas pasal 7 ayat 36. Mulai Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu,
Datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, sahut Simon. Katakanlah, kita lompat saja. Lompat saja. Ayat yang ke-44. Dan Simon, dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 20, ayat 49. Dan mereka yang duduk makan bersama dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Kita buka. Ada mau saya tunjukkan ini juga dalam kisah yang sama, Matius pasal 26. Ini ada di ayat terakhirnya yang berbeda. Dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-12. Ini sama dengan di rumah si Simon. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat siapa? Perempuan itu bukan mengingat Yesus. Yesus yang berkata seperti itu. Jadi apa? Oleh karena perbuatan perempuan ini yang begitu kasih kepada Yesus, maka Yesus berkata, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Mengingat perempuan itu, karena perbuatannya begitu mulia, karena pelayanannya kepada Yesus sungguh-sungguh, tulus, ikhlas, penuh dengan pengorbanan. Bukan hanya perasaannya yang dikorbankan, bukan hanya waktunya yang dikorbankan, bukan hanya pikirannya yang dikorbankan, hartanya juga dikorbankan. Berbeda dengan Simon, orang Farisi yang mau melayani Yesus, mengundang Yesus di rumahnya, tetapi dia tidak sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Dia tidak sungguh-sungguh untuk memuliakan Yesus di rumahnya, tetapi dia hanya numpang viral. Dia hanya numpang terkenal dengan melayani dan dengan mengundang Yesus. Karena dia tahu Yesus pada waktu itu orang hebat, selebritis yang sangat terkenal di zaman itu. Yesus kemana-mana terkenal.
kemana-mana dikerumuni orang Yesus ini. Waktu itu, karena begitu banyak mujizat yang dia buat, maka Simon pun mau mengambil kesempatan di dalam kepiralan Yesus. Lalu dia coba mengundang Yesus. Dia berharap dengan diundangnya Yesus ke rumahnya, maka dia pun akan ikut terkenal. Padahal sebenarnya hatinya tidaklah sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Buktinya dia tidak menyediakan apa yang seharusnya disediakan bagi orang Yahudi. Kalau orang Yahudi datang, tamu datang harus ada air membasuh kaki. Tetapi Simon tidak lakukan itu. Yesus sendiri katakan, ketika aku masuk tidak kau sediakan air kan? Berarti kau sembrono. Sembrono. Berarti kau sembrono. Padahal adat istiadat kita orang Yahudi, kalau ada tamu harus dibuat di situ air untuk membasuh kakinya. Kau tidak membasuh kakiku, tapi kau undang aku. Jadi pelayanannya tidak maksimal. Amin. Itulah Simon. Ketika aku masuk ke rumahmu, tidak kau cium aku. Artinya kalau orang Yahudi itu cium, kalau kita salaman. Tidak kau salam aku. Jadi bagaimana Simon ini menerima Yesus tidak disalam Yesus ya? Salam cium memang enak. Kalau kita disalam, kalau kita tuh nangkui masih cium mau mencari tamu deh. Kecuali sama-sama buru kan, cipika-cipiki. Mau lemar bisa tuh merenang bang masih cium masih sendiri. Tahu tidak? Orang mana pertiun. Jadi mau lihat lagi cium do, dan salam. Jadi bagaimana sih sudah sini masa Yesus diundang tapi nggak disalam, nggak dipeluk, nggak dicium? Coba kita lihat dulu kata Yesus ini. Ayat 44. Engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. 45. Engkau tidak mencium aku atau menyalam aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti mencium kakiku. Engkau tidak meminyapi kepalaku dengan minyak. Orang macam apa kamu Simon? Kau undang aku. Kau hanya numpang viral. Ya. Justru tapi yang paling menyakitkan hati Yesus perlakuan Simon ini yang katanya mengasihi Yesus. Dia masih meragukan Yesus. Sering kita melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, beribadah kepada Tuhan, tapi kita masih tetap ragu tentang kuasa Yesus. Apa kata Simon? Dalam hatinya apa? Sialan deh gue undang orang ini. Kukira dia orang hebat. Kukira dia orang yang luar biasa. Tahu-taunya dia masa dia nggak tahu perempuan sundal itu? Masa dia tidak tahu itu perempuan sundal? Kalau dia tahu itu perempuan sundal pasti dilarang lah. Kok dia biarkan perempuan sundal menjamah tubuhnya? Salah bangun. Begitu kata si Simon dalam hatinya. Artinya dia undang Yesus, dia layani Yesus, tetapi hatinya ragu. Tidak yakin tentang kuasa Yesus. Dia masih ragu. Berarti dia tidak melayani dengan sungguh-sungguh. Dia tidak mengasihi dengan sungguh-sungguh. Dia karena ada maunya, karena dia mau terkenal, maka dia pun mengundang Yesus supaya dia ikut terkenal seperti Yesus. Shalom. Jadi Yesus pun, ya namanya Yesus kan tahu dia hati orang. Iya, si Simon ini kurang ajar ini. Dia aku Yesus hebat, tapi ragu pula dia dari hatinya. Wah,
ngiri iso habis dan yang lang yo sunangun mul habe hadol monyo da kapelat cuma iba subu macam daging na salah konau pejabat dong aku an pemucu kai tangolo makatai beno pelatro megigi do kami tapi mono on dak sama gigi itu opi tangan na itu opi si baju juna itu opi pak na pelatro aman makopo sudah nak bayi si cuy bukan ini tong nak bayi tong yang narasi na teks na asal semua nasiru tangki bawah nasi itu balik hati si Simon itu semua ni bukan habis kejahir sudah habis jalan habis akak buah-buahan kubarani habis jangan mana meragukan maro Mamang, nah ini ragu pula dia. Orang ragu-ragu satu Yesus. Udang masuk nih kita, melayani kita undang Yesus di hati kita muliakan dia, kita sanjung dia. Ya, tapi hati kita ragu sebenarnya tentang Yesus. Hanya karena kita melihat Yesus begitu. Dia orang masuk nih kita main anda. Unang ragu begitu Yesus, itu Tuhan. Amin. Dangalong besula ini, nang pialong ka persoalan muna naborat noainon, unang ragu kamu Yesus. Mungkin naruh kamu ada, iya ada ngamar minggu, nggak boleh pertulungan, nggak boleh turun-turun, gudang-gudang. Aku salam petis rai tebal-tebal tiap minggu, selalu. Tapi semua tunggu dan suara muaso, muado. Ibu Tuhan tu sudah ia mangi, nang pesubo tu, akka persoalan monai, ibu Tuhan tu, ay nang Tuhan au, Yesus tu Tuhan. Amin namanya. Jadi artinya di son, molo kita nau melayani Tuhan, unang mahita ragu Tuhan sonai. Sabana nau talayani mana? Taului ma, pedido. Na sosok pe, na susah pe ngonunta, na subuh pe, dapat tak akan nata hirim di perdonon, unang kita jangan kita ikut si Simon ini. Si Simon ini kan, ya ini si Simon ini tidak tulus dia melayani Tuhan. Aku pun tak tahu mengapa dia undang Yesus, tapi prediksiku begitulah ini. Diundang nila Yesus ya. Karena Yesus kan orang hebat. Asal doa tahu hebat dan berubah. Nah kan? Alangkah Yesus gudang follower na. Segura follower Yesus. Nah gudang follower Yesus kisi gudi be Yesus diserbu. Sobrang mo be Yesus ngai tuhi. Yiro di mana? Kalau muncul Yesus be Allah ngarongom di sorma. Gudang follower na. Yesus semua bahasa gudang je follower gua, asa gudang je follower. Gudang Yesus tu, asa naik tu FB Procon ini. Selalu, asa naik tu TikTok kon ini kan, asa naik tu YouTube kon contoh. Tang masuk ni masuk tu amona. Nama tu fenomena nama satu orang nggak dibertidur. Itu tujuan Simon. Bukti lo saya pada di susi tangan, susi par. Alai buru-buruan nang pesongonon perbuatan neon na terpaksa dari mana gabi ramun. Onggo sasitong na rohani buru-buruan denggadu. Udenggan rohani buru-buruan siya rohani si Simon. Makana sa penoy ngadong duit di tentang buru-buruan. Sampai noai digenapi firman Tuhan. Kejadian ini sudah lama, tapi sampai sekarang nyanyian untuk perempuan ini ada. Seperti wanita mengurapimu, gitu kan? Apa itu musik? Menangis di bawah kakimu.
Demikianlah hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Ya. Ku tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu. Biarlah rohmu menyala-nyala, layani Tuhan. Jom mahida, anu sangat anis kamu. Kita akan hanya nyanyi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami akan tetap berkobar-kobar melayani Tuhan. Walaupun ada persoalan yang tak terpecahkan sampai sekarang, tapi hati kami akan tetap melayani-Mu dengan baik. Kami akan melayani-Mu dengan sungguh-sungguh. Pada harinya kami akan beroleh kedudukan yang baik, berkat yang baik, jalan keluar yang terbaik. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami sabar menanti janji-Mu. Karena itu kami akan tetap setia melayani. Seperti wanita bergurau-gurau, lebih istimewa hatimu. Demikianlah hidupku, ku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita bergurau-gurau,
Kami mau belajar tetap setia melayani-Mu. Kami mau belajar tetap semangat dan berkobar-kobar melayani Tuhan. Kami tidak mau dipatahkan oleh persoalan kami. Kami tidak mau dihalangi oleh sakit kami. Kami tidak mau dihalangi oleh persoalan-persoalan rumah tangga kami. Kami tidak mau dihalang-halangi oleh persoalan-persoalan ekonomi kami, Tuhan. Kami akan tetap mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Roh kami tidak akan pernah padam. Kami akan menggenapi firman-Mu bahwa biarlah rohku menyala-nyala melayani Tuhan sampai kami memperoleh kedudukan yang baik, beroleh tempat yang baik, beroleh berkat-berkat yang baik, beroleh jalan keluar yang baik dalam setiap persoalan pergumulan di hidup kami, sampai kami akhirnya diingat Tuhan, sampai dituliskan di kitab kehidupan-Mu ya Tuhan. Seperti perempuan yang meminyaki kaki-Mu, perempuan yang banyak dosa itu ya Tuhan. Engkau ingat dan tinggikan dia. Ingatlah kami Tuhan. Bekali kami melayani-Mu dengan urapan Roh Kudus yang dahsyat. Sebab bukan oleh kuat dan gagah kami, tetapi oleh Roh-Mu Tuhan. Kami akan ratakan gunung-gunung. Kami akan pindahkan gunung-gunung persoalan. Kami akan ratakan jalan yang berlubang-lubang dengan kekuatan yang super dahsyat, yaitu Roh Kudus yang sudah Kau kirim. Penuhkan di dalam kami, dan yang hari ini juga ada diam dan tinggal di dalam kami. Karena itu bangkitkanlah Roh-Mu Tuhan, sehingga kami mampu bersaksi dengan leluasa, mampu menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan kami yang dahsyat dimanapun kami berada. Inilah kerinduan hati kami, juga kerinduan hati-Mu. Tolonglah kami semua, sehingga firman-Mu ini digenapi di dalam kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami akan lanjutkan ibadah ini, membawa korban persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin.